Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Muna dengan NPM 20482011110019. Saya dari kelas A semester 2, prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya mendapatkan UAS dari dosen pengampunya yang adalah Pak Irfan, mata kuliah Botani Farmasi. Di sini saya mendapatkan tentang temulawak, jadi saya akan menjelaskan tentang nama tanaman dan nama latin, taksonomi tanaman, morfologi tumbuhan, informasi empiris masyarakat, kandungan senyawa kimia, data pengamatan penelitian secara in vitro dan in vivo. Sekarang kita masuk ke bagian taksonomi temulawak. Apa sih taksonomi temulawak itu? Nah, temulawak yang mempunyai nama ilmiah Curcuma santoriza Roxb adalah tanaman obat-obatan yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae. Temulawak banyak ditemukan di hutan-hutan daerah tropis. Temulawak juga berkembang biak di tanah tenggalalan sekitar permukiman, terutama pada tanah yang 1.500 meter di atas permukaan laut. Seperti tabel berikut, yaitu menurut Wijaya Kusuma pada tahun 2007, klasifikasi temulawak adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, keluarga Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santoriza Roxb. Sekarang kita masuk ke bagian morfologi temulawak. Nah, temulawak biasa disebut dengan Curcuma santoriza Roxb, termasuk dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae yang banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak juga berkembang biak terutama pada tanah yang gembur agar menjadi besar. Selain di dataran rendah, temulawak juga dapat tumbuh sampai pada ketinggian tanah 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak adalah bahan baku obat tradisional yang banyak digunakan dari keluarga Zingiberaceae. Temulawak merupakan tanaman berbatang semu dengan bunga yang eksotis berwarna putih kemerahan dan memiliki rimpang relatif besar dengan warna irisan rimpang kuning cerah. Temulawak dapat tumbuh di daerah tanah gembur, hutan tropis dengan ketinggian 5 sampai dengan 1.500 meter dpl, tanah kering, perkarangan, ladang, dan padang alang-alang. Meskipun tanaman temulawak memiliki batang dan juga daun, namun pemanfaatannya tanaman tersebut memang hanya sebatas pada bagian rimpangnya. Temulawak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu batang, daun, bunga, dan akar. Berikut beberapa ciri-ciri morfologinya lebih detail tentang tanaman temulawak. Di antaranya adalah akar atau radiks. Tanaman temulawak memiliki sistem perakaran serabut, yang mana panjangnya akarnya dapat mencapai kisaran 25 cm dengan bentuk yang sangat tidak beraturan. Akar-akar tanaman temulawak ini melekat dan keluar dari rimpang induknya. Rimpang induk ini memiliki bentuk yang bulat dan agak oval, serta bagian sampingnya terbentuk 3-4 rimpang cabang yang memanjang. Pada tanaman temulawak ini, rimpangnya berukuran besar dan bercabang-cabang dan memiliki warna kulit rimpang coklat kemerahan. Sekarang kita masuk ke bagian batang atau kaulis. Tanaman temulawak ini merupakan jenis tanaman tahunan yang tumbuh secara merumpun, di mana batangnya merupakan batang semu yang terdiri dari beberapa gabungan pangkal daun yang bersifat terpadu. Secara umum, tinggi tanaman temulawak dapat mencapai ketinggian hingga 1 meter. Batangnya memiliki warna hijau atau kecoklatan. Tiap rumpun tanaman temulawak ini terdiri dari beberapa tanaman anakan yang mana tiap tanamannya memiliki 2-9 helai daun. Sekarang kita masuk ke bagian daun atau folium. Daun pada tanaman temulawak memiliki bentuk yang memanjang dan agak lebar hingga lancet. Daun temulawak ini memiliki panjang sekitar 50 sampai dengan 55 cm dan lebar sekitar 15 cm. Daun tanaman ini berwarna hijau tua dan seluruh ibu tulang daunnya bergaris coklat keunguan.
Sekarang kita masuk ke bagian informasi empiris masyarakat. Temulawak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pewarna, bahan pangan, obat tradisional, melihara kesehatan, dan juga sebagai bahan obat seperti kurang nafsu makan, sembelit, ambien, jerawat, diare, obat kejang-kejang untuk menghancurkan batu empedu, mengobati pengobatan penyakit ginjal dan hati, obat pegalinu, rematik, radang sendi, dan dalam bentuk segar, rebusan, seduhan maupun serbuk digunakan untuk mengobati sariawan dan keputihan. Kandungan senyawa kimia pada temulawak. Kandungan kimia rimpang temulawak yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri makanan, minuman maupun farmasi adalah pati, kurkuminoid, dan minyak asiri. Fraksi pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Pati berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan karena mengandung sedikit kurkuminoid, serta memiliki sifat mudah dicerna sehingga dapat digunakan sebagai bahan campuran makanan bayi maupun untuk pengental sirup. Kandungan senyawa kimia pada temulawak bisa kita lihat pada tabel komposisi kandungan kimia temulawak dan manfaatnya. Kandungan kimia yaitu zat tepung, kurkumin, minyak asiri, kurkuminoid, velodren, turmerol, kamfer, glukosida, fluimetik, karbinol. Khasiat untuk kesehatan yaitu meningkatkan kerja ginjal, asne vulgaris, anti-inflamasi atau anti radang, anti hepatotoksik atau anti keracunan empedu, anti kolesterol, anemia, antioksidan, anti kanker, anti mikroba, sakit limpa, asma, produksi ASI, meningkatkan nafsu makan, obat jerawat, sakit pinggang, sariawan, asma, sakit perut waktu haid. Sekarang kita masuk ke bagian data pengamatan secara in vitro dan in vivo. Secara in vitro, penelitian ini menggunakan rencangan acak lengkap 2 faktorial dan analisis deskriptif. Faktor pertama yaitu kinetik dan faktor kedua adalah NAA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa explant memberikan respon terhadap pemberian NAA dan kinetik dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu waktu muncul tunas, jumlah tunas, tinggi tunas, waktu muncul akar, panjang akar, dan jumlah daun. Explant yang ditumbuhkan konsentrasi kinetik terbaik yaitu kinetik 3 mg L-1 dan NAA 1 mg L-1. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu temulawak yang biasa kita gunakan sebagai obat tradisional dan juga untuk bumbu dapur? Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, nyalakan notification-nya, dan juga jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih semuanya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.